Saya pernah bikin salah. Dari kecil saya terbiasa hidup sendiri. Saya nggak bisa dekat dengan mama saya. Karena mama saya sibuk kerja. Setelah sekian lama akhirnya saya bisa dekat dengan mama saya. Tapi setelah saya dekat dengan mama saya, takdir berkata lain. Mama saya pergi ninggalin saya untuk selama-lamanya. Setiap saya mencintai seseorang, orang itu pergi ninggalin saya. Termasuk Naomi. Dulu Naomi itu pacar saya. Begitu juga sahabat-sahabat saya. Mereka semua pergi ninggalin saya. Sampai akhirnya saya bisa dekat sama Mel. Kemudian saya mencintai Mel. Saya pengen memiliki dia. Karena rasa cinta saya yang terlalu besar sama Mel. Sampai akhirnya saya melakukan hal buruk. Hal buruk apa? Saya nggak mau kehilangan cinta saya lagi. Saya pengen Mel terus ada di dekat saya. Dan saya menghalalkan segala cara. Saya mengambil alih perusahaan Om Preman. Di saat Om Preman koma. Supaya Mel nggak bisa jauh dari saya. Ya aku nggak nyangka kamu kayak gitu ya. Terlaluan Ki apa yang kamu lakuin. Luna. Hey. Itu semua masa lalu. Dan itu nggak ada artinya lagi buat saya. Tapi itu tetap aja keterlaluan Rizky. Apapun alasannya. Luna. Luna, tunggu. Luna. Lepasin aku Ki. Luna. Aku nggak nyangka banget. Ini semua gara-gara Om Preman. Pak? Maaf, Mas, ada yang bisa saya bantu? Maaf, Mas. Tidak semua orang bisa melihat CCTV kami, Mas. Jadi mohon maaf sekali lagi nggak bisa. Pak, tolong izinin kami berdua ya buat lihat CCTV-nya karena itu penting banget buat kami berdua. Sebentar ya, saya minta izin sama atasan saya dulu ya. Makasih ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Semoga aja dari CCTV itu terbukti kalau kamu nggak salah ya, sayang. Dan kamu cuma niat nolongin doang. Iya, sayang. Yaudah, kita masuk aja yuk. Mau di dalam. Ayo. Silakan. Makasih, Pak. Saya sudah mendapat izin dari atasan saya kalau Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk melihat rekaman CCTV-nya. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Pak, apa betul CCTV yang ada di depan itu mengarah ke jalanan depan dan sekitarnya? Iya, benar. Kalau gitu saya boleh minta tolong, Pak. Cek file sekitar 1 minggu yang lalu, hari Selasa, jam 2 siang. Baik ya, sebentar ya. Nah, ini Pak rekamannya.
Mungkin kamu salah hari atau jamnya kali tadi. Enggak sayang, aku ingat banget kok. Ini tuh hari Selasa minggu lalu. Dan jamnya tuh jam 2 siang karena aku ingat banget kamu tuh masih di kantor. Pak, apa sebelum saya udah ada orang yang datang ke sini untuk melihat rekaman CCTV ini? Setahu saya nggak ada. Kalau tidak ada yang diminta, saya nggak bisa buka-buka sembarangan. Pak, apa boleh saya cek rekaman CCTV-nya? Ya boleh, silakan. Sayang, gimana? Kamu nemuin sesuatu? Enggak sayang, tapi ini ada yang aneh sama rekaman CCTV ini. Coba kamu lihat deh. Ini jamnya di 14.12. Tahu-tahu berhenti dan langsung lompat ke jam 14.58. Iya ya, kayak kepotong gitu ya. Pak, apa udah ada yang edit rekaman CCTV ini? Setahu saya nggak ada. Saya juga nggak bisa ngedit rekaman CCTV ini, Pak. Nggak bisa sembarangan. Tugas saya cuma jaga keamanan aja, Pak. Gini Pak, rekamannya saya beli aja deh Pak. Tapi saya nggak ambil semua rekamannya. Saya ambil di menit 14.13 ke 14.57. Sisanya Bapak boleh simpan, cuma Bapak potong di bagian itu aja. Gimana? Aduh, gimana ya? Maaf Pak, nggak bisa Pak. Soalnya resikonya besar Pak. Oke, ini Pak. Saya kasih Bapak uang. Nih, Bapak ambil 2 juta untuk Bapak. Tenang aja, Bapak aman. Ini rahasia kita berdua. Baik deh Pak. Soalnya buat bayar SPP anak saya udah 3 bulan nunggak. Saya ambil ya. Ambil Pak, silakan. Bapak nggak perlu takut. Ini rahasia kita berdua. Saya akan jaga rahasia kita. Yang penting saya ambil rekamannya di menit yang tadi, di menit 14.13 sampai 14.57 itu aja. Sisanya Bapak simpen. Tapi Bapak jamin kan nggak melibatkan polisi? Pak, gadis yang ditusuk ini adalah adik saya, Pak. Saya cuma mau fokus ke adik saya aja. Bapak pokoknya tenang. Semua rahasia Bapak ke saya aman. Seharusnya saya nggak boleh melakukan ini, Pak. Karena ini beresiko sama jabatan saya, Pak. Pak, Bapak tenang aja. Rahasia Bapak aman. Oke? Ya, sekarang potong, Pak. Sini, kasih saya file. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Ada apa, Pak? Sudah selesai, Pak, filenya? Sudah. Baik, saya bawa. Pak, Bapak lihat. Laki-laki dan perempuan itu. Mereka punya tujuan sama ke sini, Pak. Please, Bapak jangan kasih tahu ke mereka. Bapak bilang aja ke mereka kalau Bapak nggak tahu apa-apa. Oke, Pak? Iya. Ayo, silakan. Pak, ini kenapa rekamannya nggak bisa gerak ya? Kenapa freeze di sini ya? Iya, Pak. Ini kadang-kadang laptopnya ini suka hang, dia error, Pak. Namanya juga laptop udah tahunan, nggak pernah diganti. Yaudah, sekarang gini Pak, boleh nggak saya ambil file ini biar saya cek di tempat lain? Tapi saya ambil filenya. Nggak bisa, Pak. Ini sudah milik perusahaan, Pak. Tidak boleh sembarangan orang membawa begitu aja.
pergi aja ya. Lagian juga kita nggak dapat bukti apa-apa. Enggak, tapi ini masih ada yang aneh menurut aku, sayang. Ini aku yakin banget, pasti diedit filenya, karena nggak mungkin kayak gini dong. Ya atau mungkin juga pas banget di jam itu memang CCTV-nya tuh error, jadi kayak kepotong kayak gitu. Maaf, Pak, Bu. Apa Bapak sudah selesai? Saya masih ada kerjaan, Pak. Ya udah, makasih banyak ya, Pak. Ayo, sayang. Ternyata pelakunya Pangeran. Dia yang udah buat Rania kayak sekarang. Gue harus balas dendam atas apa yang dia lakuin ke Rania. Ya, halo. Ada kabar dari adik saya? Rania udah sadar. Baik. Saya akan segera ke sana. Sus, tolong jagain adik saya ya. Jangan sampai dia drop lagi. Iya, saya langsung ke sana. Oke. Yes, Rania udah sadar. Rania. Hey. Syukurlah kamu udah sadar. Kakak khawatir banget tuh sama kamu. Aku baik-baik aja, Kak. Kakak kok ngos-ngosan? Kakak juga kelihatan capek banget. Kakak nggak apa-apa. Cuma tadi ada sedikit insiden aja sebelum kakak kesini. Tapi sekarang kakak udah baik-baik aja kok. Apalagi pas udah lihat kamu bangun begini. Kakak lega. Kakak takut banget ngeliat kamu berbaring kayak kemarin. Kakak takut terjadi hal buruk sama kamu. Aku kan udah bilang aku baik-baik aja, Kak. Lagian, aku juga gak bakal kok ninggalin Kak Jody sendirian. Kenapa? Kenapa masih sakit? Maaf ya. Dikit. Kamu ya jahil banget ngerjain kakak mulu. Lagian sih, muka kakak tuh dari tadi kelihatan sedih, udah kayak menangis. Jadi aku gemes. Tentang kakak tuh khawatir sama kamu. Wajar dong kalau kakak sedih, wajar dong kalau kakak takut. Tenang aja, Kak. Adik kakak itu tuh kuat. Apalagi kalau masalah keras kepala kakak. Aduh. Itu kan keras kepala, bukan dari kakak. Emang kamunya aja keras kepala. Permisi, saya mau kontrol ya, Pak. Oh ya, silakan. Gimana, Sus? Karena kondisi pasien sudah membaik dan stabil, sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruang rawat, Pak. Baik, terima kasih, Sus. Sama-sama, saya permisi ya. Gitu dong. Sembuh, jangan sakit lagi. Jangan buat orang khawatir mulu.